Perdomil TV hadir untuk negeri, menyebar ilmu, memberi inspirasi, media informasi juga edukasi. Perdomil TV untuk Indonesia. Pemirsa Perdokmil TV, pembahasan kali ini adalah pengenalan tentang gelar FIMMA atau Fellow of Indonesia Military Medicine Association. Nah, siapkan diri Anda nih karena hari ini kita bakal ngebahas transisi yang luar biasa dari praktik klinis sehari-hari langsung terjun ke dunia kesiapan operasional yang penuh tekanan tinggi. Kalau kita bicara soal Fakultas Kedokteran Militer, kita nggak cuma bahas sebuah gedung biasa ya. Ini tuh benar-benar representasi dari ekosistem kedokteran militer yang prestisius banget. Ibaratnya ini adalah pusat keunggulan di mana para pahlawan medis sejati ditempa dan disiapkan. Oke, biar dapat gambaran utuhnya, pembahasan kita kali ini dibagi jadi 5 bagian yang simpel. Kita bakal mulai dari apa itu gelar FIMA, tujuan dan keunggulannya, kompetensi taktisnya, format pelatihannya, sampai siapa aja sih yang bisa ikutan mendaftar? Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa itu gelar FIMA dan bagaimana gelar ini menentukan standar baru? Jadi, apa sih sebenarnya FIMA itu? Singkatnya, Fellow of Indonesia Military Medicine Association, ini adalah gelar profesional yang sangat bergengsi dari Perdokmil. Perlu dicatat ya, ini bukan sekedar sertifikat kehadiran biasa, sama sekali bukan. Gelar ini cuma diberikan buat tenaga medis dan non-medis yang udah benar-benar menguasai kompetensi tingkat lanjut di bidang kedokteran militer untuk kegawat daruratan dan bencana. Punya gelar ini artinya Anda punya kesiapan operasional yang sejati, baik di medan militer maupun saat krisis bencana. Inti dari semua ini terangkum sempurna dalam satu kalimat, from clinical excellence to operational readiness, dari keunggulan klinis menuju kesiapan operasional. Saya pribadi suka banget sama kutipan ini, karena pas banget ngegambarin transformasinya. Ini tuh bukan cuma soal gimana kita jago menjahit luka di klinik, tapi tentang kemampuan kita buat bertahan, berpikir super jernih, dan mimpin tim penyelamat nyawa di tengah situasi kacau balau yang korbannya bisa massal. Lanjut ke bagian kedua nih. Kita bakal bahas tentang tujuan dan keunggulan FIMA. Kenapa sih gelar ini penting banget? Sebenarnya ada 4 tujuan utama di balik gelar FMMA ini. Pertama, untuk menstandarisasi kompetensi emergency dan disaster di seluruh Indonesia. Jadi kita semua punya bahasa operasional yang sama. Kedua, ini bentuk pengakuan profesional atas dedikasi luar biasa Anda. Ketiga, pastinya buat naikin kesiapan operasional pas di situasi tempur maupun bencana. Dan yang keempat, ini yang nggak kalah penting, ngebangun jejaring kedokteran militer yang super kuat, nggak cuma di level nasional, tapi juga di ranah internasional. Terus, apa sih untungnya buat karir Anda? Nah, gelar ini tuh diakui secara nasional oleh organisasi profesi kedokteran militer dan pastinya udah pakai standar internasional yang ketat banget, kayak TCCC dan Disaster Medicine. Jadi, ada integrasi komplit antara aspek klinis, taktis, dan strategis. Ini bener-bener ngebuka peluang karir yang luas, mulai dari penugasan militer aktif, tim respon bencana, misi kemanusiaan global, sampai ke ranah akademik. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kompetensi taktis dan operasional. Tepatnya, 3 pilar utama dari seorang lulusan FIMA. Nah, yang bikin poin ini menarik adalah gimana kompetensi lulusan itu dibangun di atas 3 pilar yang kokoh. Di pilar pertama, kompetensi klinis taktis, Anda bakal diajarin mengelola perdarahan masif pakai algoritma March, mencegah perburukan jalan napas atau cedera otak, dan stabilisasi prehospital. Terus di pilar kedua, kompetensi operasional. Di sini Anda akan belajar trias militer saat krisis dan gimana ngelola evakuasi medis atau medevac. Dan yang terakhir, kompetensi kepemimpinan. Gimana caranya bikin keputusan super cepat pas sumber daya lagi terbatas dan mimpin tim di bawah tekanan yang benar-benar ekstrim. Tapi ingat ya, skill luar biasa di ketiga pilar tadi tuh nggak datang dalam semalam. Semuanya dibangun bertahap lewat 15 sesi inti pelatihan Emergency and Disaster Medicine. Sesi-sesinya komprehensif banget, mulai dari Tactical Combat Casualty Care, penanganan trauma balistik, sampai pemahaman tentang hukum humaniter internasional. Beranjak ke bagian keempat, format pelatihan tersertifikasi. Gimana sih cara dapatin gelar FIAMMA ini? Pelatihannya sendiri dibagi jadi 2 fase yang cukup ketat. Di fase online, kita bakal ngebangun fondasi teori lewat kuliah interaktif, diskusi kasus, dan evaluasi. Tapi, teori aja kan nggak cukup ya. Makanya, di fase offline, Anda bakal dihadapkan sama hands-on training yang dijamin memompa adrenalin. Ini benar-benar praktek lapangan sesungguhnya. Ada simulasi TTCC, latihan triage buat korban massal, tabletop exercise, sampai skenario lapangan yang dibikin super realistis.
Jadi kalau disimpulkan, format ini pakai pendekatan blended learning. Ibaratnya ini tuh perpaduan yang pas banget antara ilmu kedokteran berbasis bukti ilmiah dengan realitas tajam kesiapan operasional di lapangan. Apa yang udah Anda pelajari di depan layar bakal langsung diuji kemampuannya di tengah debu dan lumpur arena simulasi. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, siapa yang bisa bergabung? Dan pertanyaannya, apakah Anda siap? Coba deh tanya ke diri Anda sendiri, apakah gelar ini buat Anda? Apakah Anda punya ambisi buat keluar dari zona nyaman ruang periksa klinik dan berani terjun ke lingkungan operasional taktis, di mana keahlian yang Anda punya itu benar-benar bisa mengubah nasib nyawa banyak orang? Mungkin ada yang mikir, ini pasti cuma buat dokter militer aktif aja. Eits, jangan salah. Gelar FFMA ini memang ditujukan untuk dokter dan dokter militer aktif. Tapi pintunya juga terbuka lebar buat dokter spesialis di fasilitas militer, teman-teman residen, mahasiswa kedokteran, sampai tenaga medis dan non-medis yang memang disiapkan buat penugasan operasi dan respon bencana. Jadi kesempatannya benar-benar inklusif selama Anda punya mental dan dedikasi yang kuat. Pada akhirnya, semua pelatihan dan dedikasi ini bakal bermuara ke satu identitas yang sangat kuat, menjadi garda terdepan kedokteran militer Indonesia. Menjadi barisan paling depan yang bawa harapan dan keselamatan, tepat di tengah situasi yang paling menantang sekalipun. Sebagai penutup, coba renungkan ini baik-baik. Apakah Anda siap mendaftar dalam pelatihan military medicine Perdokmil dan membuktikan kesiapan sejati Anda dalam emergency, combat medicine, dan disaster response? Tantangannya udah jelas ada di depan mata, jalurnya juga udah disiapkan. Sekarang keputusan ada di tangan Anda. Berani ambil langkah ini? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.